Oke, kontennya sudah sedikit. Kita bakal bahas gimana caranya. Hampir 3 tahun saya ngonten tiap minggu upload satu video di YouTube. Apa sih pembelajarannya buat konten kreator baru? Silahkan disimak. Nama saya William. Jadi saya udah ngonten mungkin dari sekitar tahun 2023 sampai sekarang. Ini masuk tahun ketiga saya. Growth-nya kurang lebih oke untuk ukuran channel yang baru, sekitar 75.000 subscriber sekarang. Semua full organic, dan ini ada beberapa pembelajaran yang mungkin bisa kepakai buat teman-teman yang baru pertama kali mulai konten. Yang pertama, jadi semua bisnis tuh punya tesis. Tesis itu maksudnya kayak hipotesa utamanya apa. Misalnya kayak, biasanya kita bikin ayam geprek. Oke, ayam geprek di jalanan ini nggak enak semua. Ayam geprek kita bakal paling enak. Sambelnya lebih banyak. Pasti kita lebih laku. Kurang lebih gitu. Saya juga punya tesis di YouTube. YouTube tuh saya selalu bilang, saya treat bukan sebagai hobi, tapi sebagai bisnis. Bisnis beneran. Jadi, saya selalu bilang ke orang-orang kalau YouTube ini tuh bisnis, dan kalau kita treat sebagai bisnis, KPI saya cuma satu, upload video seminggu satu selama 5 tahun ke depan dari awal mulai. Berarti beresnya 2028 eksperimennya. Jadi saya nggak mikirin saya berbakat atau nggak ngomong depan kamera. Kalau teman-teman cek video awal saya, nggak ada bakat-bakatnya. Sekarang mungkin agak mendingan lah ya. Tapi yang saya pikirin apa? Sistemnya. Saya harus punya sistem di mana saya selalu dapat feedback dan selalu produce konten yang keep improving gitu. Dan kalau saya, salah satu prinsip lain adalah harus punya time frame yang cukup panjang supaya saya bisa terus iterasi tapi nggak overwhelm dengan prosesnya. Beda misalnya dengan sosmed lain di mana saya mungkin harus upload sehari 3 bahkan. Ini saya nggak, seminggu 1 doang tuh cukup manageable kok. Awal mulainya itu tahun 2023. Sebelumnya saya bikin startup namanya Karun, dapat funding, terus uangnya habis lah. Habis dalam artian kita bikin produk, kita bikin ini, bikin itu, nggak ada revenue, masuk bakar aja gitu. Terus saya menutup perusahaannya, saya pindah kerja ke salah satu e-commerce di Indonesia. Sembari kerja, saya mulai channel YouTube karena saya ngerasa waktu itu saya punya satu ide bisnis yang saya nggak berani jalanin, yaitu bikin konten. Saya ngerasa saya harus coba itu karena saya ngerasa bersalah dengan diri saya sendiri dan dengan Karun, bisnis saya waktu itu. Karena saya ngerasa kayak saya belum all out nih. Ini satu dari semua hal yang saya harus coba, bukan pengen, bahkan harus coba. Ini satu hal yang saya masih belum berani. Jadi pas udah bener-bener nggak ada modal lagi, udah deh saya pakai uang saya sendiri. Saya waktu itu beli course Ali Abdal, salah satu YouTuber biasanya di UK, namanya PTYA, Part-Time YouTuber Academy. Pas ngeliat kayak, wah ini gue banget nih, Part-Time YouTuber Academy. Karena YouTube tuh bakal jadi sesuatu yang part-time. Tapi saya pengen serius di sana, pengen jadi bisnis. Jadi landing page-nya waktu itu nge-hook banget. Terus saya modalnya waktu itu, saya beli Lightning, Godox, karena saya waktu itu syuting. Terus saya cari apartemen, akhirnya dapet ini, buat studio. Waktu itu saya pindah dari kos ke apartemen. Kamera saya pakai iPhone, HP saya belum pernah ganti waktu itu, selama 2 tahun mungkin masih HP-nya sama. Mic tuh saya punya mic dari zaman saya waktu itu bikin podcast pas COVID. Udah, saya nggak punya modal lain. Jadi itu sama ya kayak koleksi-koleksi buku saya, tapi itu hitungannya bukan modal lah ya. Terus pertama kali klik banget tuh di video ke 9 atau ke 10 saya lupa. Jadi awalnya saya bahas tentang digital marketing. Viewsnya oke lah, 3.000, 5.000 gitu. Cukup happy untuk views awal. Terus lumayan hit video ke 9 atau 10 saya lupa, tentang cara belajar, learning how to learn. Ditembus videonya sampai sekarang tuh kalau nggak salah 1,5 juta. Itu video pertama saya dan masih satu-satunya video paling tinggi viewsnya. Jadi saya dapat beginner luck juga di sana. Agak hoki lah. Dan akhirnya punya harapan, oh ini kayaknya bisa deh gitu. Tadinya, tapi bukan berarti maksudnya kalau saya nggak hoki saya nggak bakal lanjut ya, karena saya udah ngitung, oh mungkin channel ini baru bisa monetize di tahun kedua deh, tapi nggak apa-apa juga deh, karena emang by data tuh kayak gitu. Ternyata enggak gitu, ternyata saya bisa monetize tuh di bulan kedua atau bulan ketiga, saya lupa, bulan ketiga awal mungkin, langsung. Dan kaget banget, kayak wah gila. Kayak tiba-tiba orang ngelihat muka saya di home YouTube gitu, kayak oh ini siapa nih, kok muncul. Tapi udah satu doang, habis itu nggak ada video-video lagi yang naik. Jadi kayak tahun itu cuma itu doang yang tembusnya gede banget, sisanya kayak ratusan, ribuan gitu. Bahkan sampai sekarang juga belum banyak sih video saya benar-benar gede banget, blow up banget. Tapi oke lah pembelajaran, orang masih baru banget kok. Kita play long game aja. Jadi kalau dipecah tahun pertama tuh saya benar-benar mungkin bisa dibilang membiasakan diri dengan dunia content creator, karena dulu tuh nggak biasa ngomong depan kamera kayak gini, kayak aneh rasanya. Terus saya ngerasa kayak mungkin agak imposter syndrome juga ya, kayak ngapain gitu. Terus eksplorasi topik, banyak bahas topik ini itu gitu.
makanya viewsnya naik turun. Tahun kedua tuh bisa dibilang masih sama, lebih ke bangun tim juga, jadi punya editor tuh kalau nggak salah baru ada di pas video yang meledak tuh juga udah pakai editor sih, tapi lebih punya sistem lah ya. Kita pikirin konsepnya, kita punya proper lighting, proper jadwal lebih sering gitu, kita bikin shootnya segala macam gitu. Tapi tahun kedua tuh juga masih nyambi. Tahun ketiga yang sekarang ini lebih fokus, kita lebih banyakin, saya udah punya lebih banyak freelance editor dan pengen ngomongin hal-hal yang lebih terkait dengan yang saya bisa omongin lah gitu. Jadi kita bakal ngomongin hal-hal kayak personal development, tetap ngomongin AI juga, masih tetap mencari formula supaya dapat views yang oke, cuman mulai kebayang gitu. Saya mungkin bisa dibilang agak pelan sih sebenarnya growth-nya kalau akhir-akhir ini, tapi nggak apa-apa sih, I'm happy kok. Momen yang mengubah saya tuh setelah saya ngelihat beberapa matrix di YouTube. Jadi kalau buat teman-teman yang baru di YouTube, matrix yang penting tuh sebenarnya yang pertama menurut saya itu CTR, click through rate dari thumbnail ke video. Jadi kalau misalnya video teman-teman bagus tapi CTR videonya jelek, itu mau video yang sebagus apapun kalau nggak ada yang nonton ya udah. Jadi thumbnail tuh lebih penting, atau bahkan mungkin porsinya 50-50 sama pentingnya dengan isi videonya. Terus kalau misalnya teman-teman main yang long form, karena saya banyak kan main long form, average watch duration itu juga penting untuk nentuin orang-orang kira-kira suka nggak sih sama konten kita. Sama kalau teman-teman dapat udah monetize, udah AdSense, itu ada istilah namanya RPM, revenue per minutes. Itu artinya teman-teman tuh dapat revenue berapa sih per menit yang ditonton. Jadi itu income teman-teman kira-kira. Tapi saya pernah bahas di video yang lain, kira-kira AdSense-nya berapa. Sangat kecil sih di Indo. Tapi nggak apa-apa lah, oke lah gitu buat nambah-nambah duit kopi segala macam. Terus yang penting juga saya merasa pembelajarannya tuh distribusi. Saya dulu ngerasa ngirain kalau orang tuh banyak discover video saya tuh mungkin dari keyword. Ternyata paling banyak kalau di Indonesia itu dari home. Jadi kita tuh nggak perlu banyak optimas kayak zaman dulu yang SEO yang kayak ada keyword-keyword tertentu segala macam, tuh nggak perlu. Kita lebih banyak perlu optimas thumbnail sama topik. Jadi kadang-kadang judul-judul yang nggak terlalu SEO oke banget itu juga lebih banyak viewsnya bahkan. Gitu, kayak saya pernah satu video yang isinya ngomongin tentang saya udah kepala 3. Terus kayak oke, ternyata ada juga yang nonton kayak gini gitu. Terus monetisasi. Kalau saya monetisasi, saya tuh lebih banyak sekarang di produk digital. Jadi banyak sih sebenarnya. Enaknya kalau kita di YouTube atau konten kreator pada umumnya ya, kita punya banyak cara untuk monetize yang kasarnya outputnya satu, bikin konten, tapi monetize bisa dengan cara banyak. Jadi kalau saya bisa dengan dapat endorse, AdSense, jualan produk digital. Kalau dari 3 ini paling gede proporsinya sekarang produk digital, endorse sama AdSense. Terus kita juga bisa dapat kayak training gitu, consulting juga bisa. Jadi ini lebih jarang ya, karena occasionally orang reach out ke kita. Training, consulting, ngisi acara segala macam, itu udah beberapa income stream tuh yang bisa dilakukan. Jadi kalau teman-teman yang kepikiran buat dapetin atau nambah income stream, content creator itu salah satu yang cukup oke. Tapi itu perlu nunggu ya. Kayak saya tuh dapat endorse tuh mungkin baru akhir-akhir tahun kedua deh kalau nggak salah. Jadi 1 tahun lebih tuh nggak ada endorse, tapi ya nggak apa-apa, self funded aja. Terus sistem produksi saya itu gimana sih? Jadi biasanya saya bikinin script, saya bikinin ide thumbnail tuh saya sendiri, saya shootnya juga sendiri. Nanti saya masukin ke cloud, nanti ada tim produser sama tim editor yang bakal bantu untuk bikin itu supaya layak ditonton sama teman-teman. Terus kita pakai beberapa tool lah untuk review. Terus nanti kalau misalnya udah beres tinggal diupload. Jadi sangat simpel. Jadi kerjaan saya itu sebenarnya lebih banyak di bagian mikirin mau bikin konten apa dan shootnya. Dan ini berlaku di YouTube. Kalau di Reels, TikTok gitu-gitu, saya masih ngerjain semua sendiri. Jadi masih ngedit sendiri, masih ngedit dan ngupload juga sendiri. Gitu bedanya. Kenapa saya masih ngerjain itu sendiri? Karena saya mungkin masih suka ya. Dan saya lumayan enjoy sih ternyata ngerjain hal-hal kayak gitu. Kalau videonya singkat ya. Kayak kalau TikTok gitu kan mungkin cuma 30 detik sampai semenit. Jadi masih oke lah gitu. Terus gimana caranya saya supaya nggak burn out? Jadi ini pertanyaan yang penting sih. Kalau saya tuh lumayan cepat burn out kalau bikin konten kayak gini. Jadi saya kadang-kadang suka bawa topik yang nggak ada kaitannya sama topik utama. Topik yang saya suka aja. Gitu. Dan itu nggak ada proporsinya sih. Berapa topik kayak gitu, berapa topik yang saya suka. Kadang-kadang di sekali shoot tuh saya bisa punya banyak topik. Ada satu topik yang saya suka banget gitu. Tapi biasanya saya suka banget tuh antara banyak banget viewsnya atau dikit banget viewsnya. Nggak pernah di tengah-tengah. Saya nggak tahu kenapa. Tapi kurang lebih gitu sih.
Dan saya suka bikin konten di YouTube karena mungkin akhir-akhirnya jadi kayak semacam terapi juga ya. Buat saya belajar untuk mengeluarkan apa yang ada di isi kepala saya, supaya saya bisa lebih teratur mungkin cara berpikirnya. Gitu. Mungkin ini kayak kalau orang lain ada yang latihannya dengan nulis, mungkin saya juga harus nulis sih, cuman saya sekarang lebih ke ngomong depan kamera sendirian. Ini masih eksperimen yang masih enak dijalanin, masih seneng saya jalanin, dan mungkin bakal saya jalanin tetap konsisten sampai 2028. Let's see setelah itu bakal dilanjutin apa enggak. Hopefully tetap lanjut, tapi mungkin dengan sebuah format yang beda, konten yang beda, tapi kita lihat nanti gimana. Kita juga lihat nanti ke depannya arah konten seperti apa. Cuman saya so far sih masih suka transisi saya dari yang full time orang kerja dan part time bikin konten, jadi sekarang full time content creator dan bikin punya bisnis sendiri. Kita bikin beberapa jasa tech gitu dan bikin produk digital. So far tuh masih suka aja sih dengan prosesnya, dan saya ngerasa ini belum jadi beban. Mungkin kalau udah terlalu terkenal ya, tapi nggak mungkin lah gitu. Tahun ketiga ya oke sih menurut saya. Ini growth-nya hopefully tahun ini kita nyampe 100.000. Nanti kalau misalnya nyampe 100.000 kita bikin sedikit giveaway. Mungkin teman-teman yang punya ide giveaway-nya apa bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita pikirin kira-kira bisa nggak kita bikin giveaway kecil-kecilan gitu buat teman-teman yang udah support channel ini dari lama banget. Saya kira-kira ini lagi jarang bales kolom komentar, tapi saya baca semuanya terus. Jadi nanti kalau ada waktu saya balas semuanya. Kurang lebih gitu. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau apapun, masukin aja di kolom komentar ini. Mungkin saya bakal bahas nanti kalau kita bikin video yang lebih intimate kayak gini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya punya satu newsletter, namanya William Jakfar Close Friend. Jadi saya nggak punya, ini fun fact, saya tuh bukan Gen Z, jadi saya tuh nggak punya close friend atau fitur close friend di sosmed. Jadi saya berusaha untuk punya close friend tapi di email. Jadi kalau teman-teman mau jadi close friend saya via email, saya kirim email. Itu bisa masuk ke website saya williamjakfar.com. Nanti scroll aja, ada pilihan buat subscribe emailnya. Nanti bakal dapat konten eksklusif dari saya. Kurang lebih gitu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.